Selamat siang, perkenalkan nama saya Iwayan Antoni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegawat daruratan trauma abdomen. Trauma abdomen adalah trauma yang terjadi pada struktur abdomen yang menyebabkan kematian. Mekanisme kejadian sangat berpengaruh terhadap resiko terjadinya trauma abdomen atau kerusakan organ yang ada di dalam rongga abdomen. Di sini patofisiologinya, jika terjadi trauma penetrasi atau non penetrasi, kemungkinan terjadi perdarahan intraabdomen yang serius. Pasien akan memperlihatkan tanda iritasi yang disertai penurunan hitung sel darah merah yang akhirnya gambaran klasik shock hemoragik. Bila satu organ visceral mengalami perforasi, maka tanda-tanda perforasi, tanda-tanda iritasi peritoneum cepat tampak. Tanda-tanda dalam trauma abdomen tersebut meliputi nyeri tekan, nyeri spontan, nyeri lepas, dan distensi abdomen tanpa bising khusus bila telah terjadi peritoneus umum. Bila syok telah lanjut, pasien akan mengalami takikardi dan peningkatan suhu tubuh. Juga terdapat leukositosis. Biasanya, tanda-tanda peritonitis mungkin belum tampak. Pada fase awal perforasi hal kecil hanya tanda-tanda tidak khas yang muncul. Bila terdapat kecurigaan bahwa masuk rongga abdomen, maka operasi harus dilakukan. Dan di sini klasifikasi trauma abdomen terbagi menjadi dua. Yang pertama trauma tumpul, yang kedua trauma tajam atau trauma penetrasi. Trauma tumpul abdomen terjadi karena adanya kekuatan yang membentur dinding abdomen dan tidak menyebabkan luka pada dinding abdomen. Namun, organ di dalam rongga abdomen mengalami kerusakan akibat hantaman, tekanan, atau benturan. Trauma tumpul abdomen dapat juga dikarenakan karena kecelakaan bermotor, terjatuh, olahraga, dan penganiayaan fisik. Yang kedua, trauma penetrasi atau trauma tajam. Trauma penetrasi terjadi ketika ada benda atau objek yang menembus rongga abdomen. Benda tersebut dapat berupa pisau, gunting, peluru, atau benda lain yang dapat menembus dinding abdomen. Sedangkan untuk pemeriksaan diagnostiknya, yang pertama pemeriksaan darah lengkap. Yang kedua, kimia darah meliputi glukosa darah atau blood urea nitrogen, BUN, dan kreatinin. Yang ketiga, tes fungsi hepar, yaitu aspartate aminotransferase atau AST, alanin transminotransferase atau ALT. Yang keempat ada lipase, dan yang kelima ada serum amilase, dan yang keenam golongan darah. Yang ketujuh hematokrit serial, yang kedelapan profil koagulasi, baik itu prothrombin TEM atau partial thromboplastin TEM. Yang ke-9 urinalisis, yang ke-10 foto polos abdomen, X-ray dada, dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti EKG 12 lead, gastroskopi, endoskopi, diagnostik peritoneal effect atau DPL untuk mengidentifikasi adanya perdarahan peritoneal. Nah, sedangkan untuk penata laksanaannya tersebut, yang pertama pastikan potensi jalan napas. Jika terdapat sumbatan, maka segera bersihkan. Yang kedua, kaji fungsi pernapasan dan identifikasi adanya trauma penyerta pada dada. Yang ketiga, berikan tambahan oksigen sesuai dengan kebutuhan. Jika pasien tidak bernapas, maka berikan ventilasi dengan menggunakan BVM atau ventilator mekanik. Dan yang keempat, kaji status hemodinamik pasien dari nadi, tekanan darah, dan suhu pada akram. Yang kelima, pasang IV line dengan ukuran kateter yang besar 14-16 dan berikan cairan isotonik. Yang keenam, jika nadi tidak teraba, maka berikanlah bolus cairan 250 cc sampai nadi teraba. Dan yang ketujuh, kaji trauma mayor yang ada pada tubuh pasien. Yang kedelapan, lakukan pemasangan nasogastrik tube atau
orogastric tube untuk dekompresi lambung. Dan yang ke-9, lakukan pemasangan kateter urin dan monitor output cairan. Yang ke-10, tutup bagian abdomen yang mengalami luka terbuka. Dan yang terakhir, 11, siapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik lanjut. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang kegawat daruratan trauma abdomen. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih.